Siwa adalah salah satu tanaman yang memiliki nama ilmiah yaitu Salvadora persica, yang merupakan tanaman dari Arab dan dipercaya bisa untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Siwa adalah salah satu tanaman alternatif yang mengandung anti jamur dan antibakteri. Baiklah, selanjutnya yaitu kandungan siwak. Siwak atau Salvadora persica ini mengandung senyawa aktif antimikrobial seperti saponin, terpenoid, dan fenol. Kandungan tersebut efektif dalam membunuh dan menghambat beberapa pertumbuhan bakteri mulut aerob dan aerob serta antifungal. Saponin memiliki rasa yang pahit, bau yang tajam, dapat menurunkan kolesterol darah, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Lalu, terpenoid memiliki kandungan yaitu alpha-pinene, beta-pinene, limonene, dan terpinoline yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan fenol dalam dunia kedokteran sebagai antiseptikum. Berdasarkan penelitian dalam artikel internasional yang berjudul Efficacy of Miswak and Cardamom Extract on Different Candida Species and In Vitro Study, dilakukan penelitian in vitro untuk menguji efikasi ekstrak siwak terhadap pertumbuhan keempat jenis jamur, yaitu jamur Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, dan Candida tropicalis. Adapun mekanismenya ialah dengan memotong kayu siwak menjadi potongan kecil-kecil lalu di blender hingga menjadi bubuk. Selain itu, disiapkan keempat buah cawan petri yang telah diinokulasikan dari masing-masing keempat jenis jamur. Dan ditandai 5 area pada setiap cawan petri untuk membedakan kelima jenis konsentrasi siwak yang akan diujikan. Adapun konsentrasi siwak yang diujikan ialah dengan konsentrasi 5%, 10%, 25%, 50%, dan 75%. Setelah itu, cawan petri diinkubasi selama waktu 24 hingga 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Dan setelah itu diamati zona hambat yang terbentuk. Adapun hasilnya ialah sebagai berikut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ekstrak siwak ampuh dalam menghambat pertumbuhan keempat jenis jamur tadi dengan catatan konsentrasi tertentu. Hal ini menjadikan siwak sebagai salah satu bahan yang ampuh dalam mengatasi dan mencegah infeksi rongga mulut yang diakibatkan oleh keempat jenis jamur tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan penelitian dari jurnal ini. Nah, sebelumnya judul jurnalnya itu adalah ini. Nah, di jurnal ini adalah jenis jurnal dengan penelitian in vitro terhadap pertumbuhan jamur dan pembunuhan jamur pada Candida albicans, Candida krusei, Candida glabrata, dan Candida parapsilosis. Nah, sebelumnya itu adalah ada mekanisme pada penelitian ini, yaitu dengan cara mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah Salvadora persica atau siwaknya, dan kedua adalah etanol dengan konsentrasi 80%. Nah, dengan cara pencampurannya itu dicampur ekstrak siwak dan etanol 80% tersebut, lalu didiamkan pada suhu ruang selama 3 hari. Kemudian disaring dan akan mendapatkan ekstrak siwak tersebut. Kemudian akan dilakukan pemekatan dengan cara di bawah vakum, ditimbang dan diresidu dalam penelitian atau pengujian anti jamur. Kemudian dapat disimpan pada suhu 30 derajat Celcius dan segera dapat digunakan. Kemudian, pada penelitian jurnal ini tidak ada konsentrasi tertentu, namun ada MIC dan MFC serta diameter zona hambat tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu MIC, MFC, dan diameter zona hambat. Nah, MIC itu adalah minimum inhibitor concentration, yaitu adalah konsentrasi paling minimum dalam menghambat pertumbuhan jamur. Kemudian adalah MFC. Nah, MFC itu adalah minimum fungicidal concentration, yaitu konsentrasi paling minimum dalam membunuh jamur. Nah, kemudian ada diameter zona hambat, yaitu tempat zona yang tidak ditumbuhi oleh jamur pada media yang diuji tersebut. Nah, di jurnal ini ada kontrol positif dan tidak ada kontrol negatif. Kontrol positifnya itu adalah nystatin yang merupakan anti jamur. Lalu kita dapat perbandingan antara Salvadora persica dengan nystatin tersebut. Nah, Salvadora persica pada Candida albicans itu MIC-nya adalah 4,9 mg per mililiter, MSC-nya adalah 10, dan diameter zona hambatnya itu adalah 9. Sedangkan nystatin adalah MIC-nya adalah 0,25 mg per mililiter,
pada MSI-nya itu adalah 0,25 serta diameter zona hambatnya adalah 25. Jadi dapat disimpulkan itu yang lebih efektif adalah nystatin yaitu anti jamur tersebut karena MSI dan MSI itu adalah minimum yang paling efektif. Kalau dia besar itu berarti belum tentu sangat efektif. Sedangkan bedanya di diameter zona hambat itu semakin besar nilainya maka akan semakin efektif dalam zat tersebut menghambat dan membunuh jamur tersebut. Dan kesimpulannya adalah Salvadora persica ini atau siwak memang dapat menghambat dan membunuh jamur tersebut, namun tidak lebih baik dari kontrol positifnya yaitu nystatin. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan penelitian dari jurnal saya. Adapun judul jurnal saya adalah sebagai berikut. Jadi, dalam jurnal saya dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian in vitro untuk menguji pertumbuhan jamur Candida albicans. Adapun mekanisme dari penelitian tersebut adalah kayu siwak dipotong kecil-kecil dan digerus hingga diperoleh serbuk siwak. Lalu, kayu siwak diekstrasi dengan menggunakan alkodes steril etanol yaitu sebanyak 96%. Sebelum digunakan untuk pengujian, masing-masing ekstrak kasar ditambahkan 0,5% twin 80 untuk menyajikan dua larutan siap pakai, masing-masing 300 mg per mililiter dan 200 mg per mililiter. Ekstrak kayu siwak dan obat kumur komersial disiapkan pada konsentrasi yang sama, yaitu sebanyak 10%, dan kemudian diencerkan secara berurutan sebelum diuji sifat anti jamur terhadap jamur Candida albicans. Jadi setelah dilakukan pengujian tersebut, maka diperoleh hasil seperti tabel berikut. Baiklah, jadi hasil dari penelitian dari jurnal yang saya dapat adalah kemampuan ekstrak kayu siwak dalam menghambat pertumbuhan Candida albicans lebih rendah dibandingkan ketiga obat kumur yang telah diuji. Obat kumur komersial dengan bahan pofaldin iodin menghambat pertumbuhan Candida albicans lebih baik daripada dua obat kumur komersial lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa kayu siwak memang dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans, namun tidak seefektif obat kumur komersial. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan penelitian jurnal saya yang berjudul. Nah, penelitian saya ini termasuk ke dalam penelitian in vitro yang menguji pertumbuhan koloni bakteri Staphylococcus aureus isolat 248. Mekanisme yang digunakan yaitu siapkan 450 gram serbuk kayu siwak dan tambahkan pelarut etanol 70% sebanyak setengah dari bobot serbuk siwak, aduk perlahan dan rendam selama 2 jam. Kemudian diperkolasi sampai keesokan hari hingga didapatkan hasil perkolat yang kemudian diuapkan ke dalam cawan porselin sembari dipanaskan agar didapatkan ekstrak kental 45 gram. Nah, konsentrasi yang diuji adalah 0,09%, 0,19%, 0,39%, 0,78%, 1,56%, 3,12%, 6,25%, dan 12,5% dan 25%. Semua bahan digoreskan pada agar darah dan diinkubasi selama 18-24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Dalam potensi ke depan yang dapat dilihat dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh banyak peneliti, yaitu bahwa siwak ini akan sangat berpotensi sebagai antimikroba, khususnya anti jamur, dapat berupa penghambatan pertumbuhan jamur dan bahkan sebagai pembunuhan jamur. Serta siwak ini akan dapat berguna untuk merangsang laju air liur yang normal, bisa juga dalam bentuk obat kumur, bisa juga dalam bentuk injeksi serta obat tablet untuk memberikan efek anti tumor,
karena bekerja langsung pada jaringan kanker. Kemudian, dapat dalam bentuk permen agar dapat diterima dari segala kalangan, terutama anak-anak yang susah minum obat. Dan dalam bentuk salep juga dapat membantu penyembuhan ulcer serta memberi efek antifungal yang dapat bekerja secara langsung spesifik pada area inflamasi. Serta sekarang siwak juga sudah terkandung pada dalam pasta gigi. Siang hari makan kuaci, makannya sama Ibu Asi. Cukup sekian video kali ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah!